Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi. Oke, semoga semuanya masih semangat meskipun kita masih belajar daring dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kalian bisa cepat masuk sekolah ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang APBN. Ini adalah materi pertama di semester ini. Apa itu APBN? Mari kita bahas. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai yang pertama adalah pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, dan sumber-sumber penerimaan negara. Kita langsung saja ke pengertian APBN. Apa itu APBN? APBN itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ingat ya, pendapatan dan belanja negara. Yaitu suatu daftar yang memuat secara rinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kata kuncinya adalah di penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun. Diingat-ingat ya, APBN itu pendapatan belanja negara, memuat tentang penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun. Siapa yang membuat APBN? Yang merancang APBN itu adalah Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan. Nah, setelah dibuat dikemanakan? Diajukan kepada DPR. Nanti untuk mekanisme pengajuan APBN akan kita bahas di materi pertemuan selanjutnya. Kita lanjut. Nah, tujuan APBN. Apa sih tujuan APBN? Nah, tujuan APBN itu kan pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan. Di antaranya tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, ketiga ini diharapkan dapat mencapai satu hal, yaitu kemakmuran masyarakat. Nah, ini adalah tujuan utama dari APBN. Jadi untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Lalu fungsinya untuk apa sih APBN? Nah, fungsi dari APBN yang pertama adalah fungsi otorisasi. Apa itu? Kata kuncinya adalah dasar. Nah, jadi APBN adalah dasar bagi negara untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan. Jadi APBN itu fungsinya untuk, jadi kalau misalnya setelah ada APBN kita bisa tahu nih pendapatannya mau dari mana saja atau pengeluarannya untuk apa saja pada tahun yang bersangkutan ini. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini adalah kata kuncinya pedoman dengan kegiatan, yaitu pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya di fungsi perencanaan, misalnya kita ada anggaran sebesar 5 triliun. Kok jadi ST ya? 5 triliun ini kira-kira untuk kegiatan apa ya? Kalau misalnya untuk pembangunan kira-kira mau dibangun apa ya? Nah, itu adalah fungsi perencanaan dari APBN. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Apa itu? Nah, fungsi pengawasan ini adalah untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, misalnya kegiatan yang akan dilakukan ini dari 5 triliun ini mau ngebangun jembatan nih. Nah, apakah si jembatan ini nanti akan sesuai seharga 5 triliun atau ternyata terbuat dari bambu? Wah, berarti tidak sesuai dong 5 triliun. Nah, itu adalah fungsi pengawasan dari APBN, menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya adalah fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini kata kuncinya adalah dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan nih. Pembangunan ini fungsi alokasi.
Dengan adanya sektor pembangunan, otomatis butuh ada yang ngebangun kan, butuh ada yang kerja berarti kan. Nah, jadi dia bisa mengurangi pengangguran. Nah, kalau sudah dialokasikan jelas nih untuk pembangunan, maka akan mengurangi pemborosan. Jadi pengeluarannya jelas untuk apa ya. Jadi enggak habis tepara ruguh begitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini yaitu penerimaan dalam APBN disalurkan kembali ke masyarakat. Nah, penerimaannya dalam bentuk apa sih kembali ke masyarakat? Coba kalian ingat-ingat, apa yang kalian terima dari pemerintah? Nah, yaitu yang kalian terima, masa nggak tahu? Dari BOS. Nah, ini salah satu dari fungsi distribusi APBN, yaitu penerimaan APBN disalurkan kembali ke masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk dana BOS, atau bisa juga dalam bentuk bantuan sosial, atau lewat KIP, lewat KIS. Nah, itu adalah bentuk dari fungsi distribusi ya. Selanjutnya adalah fungsi stabilisasi. Jelas ya dari kata stabil. Nah, berarti tujuannya adalah untuk menstabilkan keadaan perekonomian agar teratur dan terkendali. Nah, kalian ingat, kalian udah belum lahir ya? Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Nah, fungsi stabilisasi di APBN ini mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi. Jadi mengendalikan sebisa mungkin agar perekonomian stabil. Karena kalau tidak stabil itu harga bisa melonjak naik dan tidak kebeli oleh kita. Gitu. Lalu selanjutnya adalah sumber-sumber penerimaan negara. Apa aja sih sumber-sumber penerimaan negara? Yang pertama adalah pajak. Nah, kalian pasti tahu ya, pajak. Mungkin di antara kalian ada yang udah pernah bayar pajak gitu. Apa itu pajak? Pajak itu adalah pungutan yang dibayarkan kepada pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Jadi bersifat wajib ya, kita harus bayar pajak. Apa saja pajak? Nah, pajak itu diantaranya adalah ada PPH. PPH itu pajak penghasilan. Jadi kalau ada orang-orang yang punya gaji nilainya itu sudah masuk ke aturan pajak, berarti dia harus membayar PPH. PPN itu apa? PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, kalau misalnya kalian nongkrong di kafe, itu kan kalian misalnya beli pecel lele, di kafe ada pecel lele nggak ya? Nah, di pecel lele beli pecel lele harganya 10.000, tapi pas kalian bayar kok jadi 11.000. Nah, si 1.000-nya ini adalah PPN, jadi pajak pertambahan nilai. Atau kalian belanja di supermarket. Nah, biasanya suka ada tuh PPN ya. Ada juga PPNBM nih. Ini khusus untuk anak sultan. Nah, kalian yang misalnya suka gonta-ganti mobil nih. Nah, jadi harga mobil itu kita juga harus membayar pajak pertambahan nilai dari barang mewah ya, PPNBM itu. Lalu PBB itu adalah bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB itu yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan rumah yang kalian tempatin itu harus dibayar pajaknya. Lalu ada bea ada bea masuk. Bea masuk itu untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia, berarti namanya impor. Lalu ada bea keluar itu ekspor ya. Itu juga ada pajaknya tuh. Cukai, kalau cukai untuk barang-barang yang harus dibatasi konsumsinya, contohnya adalah rokok dan alkohol. Itu juga ada pajaknya. Kalian mungkin kalau ada yang pernah lihat bungkus rokok, jangan ngerokok ya, kalian berbahaya rokok itu. Nah, di situ ada cukainya di situ. Nah, selanjutnya adalah penerimaan negara bukan pajak. Apa saja itu? Penerimaan bukan pajak yaitu diantaranya SDA. SDA itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam diantaranya apa? Ada pertambangan, ada perhutanan, ada perikanan, ada minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya ya.
Lalu ada laba BUMN. Laba BUMN itu dari mana saja? Bisa dari PLN, bisa dari PT KAI, dari Bank BNI, dari Pertamina. Nah, itu penerimaan negara bukan pajak. Lalu ada bunga. Bunga tahu ya, bunga. Nah, selanjutnya adalah hibah. Kalau hibah adalah sesuatu yang diterima oleh pemerintah yang bersifat cuma-cuma. Jadi pemerintah tidak perlu memberikan timbal balik atas pemberian tersebut. Contohnya adalah nih, kayak sekarang nih banyak bencana. Nah, biasanya negara-negara lain banyak yang memberikan bantuan, bisa berupa dana atau mungkin barang-barang, perlengkapan. Nah, itu yang diberikan oleh negara lain itu namanya hibah, karena dia tidak perlu dibalas lagi, maksudnya tidak perlu dikembalikan gitu ya, hibah tuh. Nah, ada yang perlu dikembalikan, apa namanya? Yaitu pinjaman tunai yang biasa disebut utang. Nah, kalau utang kan bisa minjem dari luar negeri tapi harus dikembalikan lagi uangnya, beda dengan hibah ya. Nah, sekarang utang di Indonesia ada berapa tuh? Nah, utang Indonesia adalah sekitar 5.000 akhir November ya, sekitar 5.910 triliun rupiah. Wah, itu bisa beli kerupuk berapa truk itu ya. Nah, jadi sebisa mungkin hutang itu harus dihindari ya. Kalian jangan banyak yang hutang ya. Karena negara aja utangnya udah banyak tuh. Jadi kalian jangan ikut-ikutan hutang. Oke, kalau begitu itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, dan semoga selalu bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.